Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aisyah, NIM 121116055, kelas 3C Akuntansi Syariah. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas akhir semester mata kuliah ilmu kalam. Pertanyaannya yaitu, jelaskan 6 perbedaan khilafiyah antara pemikiran kalam Imam Al-Asy'ari dan pemikiran kalam Imam Maturidi. Perbedaan yang pertama yaitu sifat-sifat Allah. Al-Asy'ari dan Maturidi sama-sama berjuang menghadapi gerakan pemikiran Mu'tazilah mengenai sifat-sifat Allah. Keduanya sama-sama memvonis Mu'tazilah telah berupaya menafikan sifat-sifat Allah, namun keduanya berbeda dalam menyikapi sifat-sifat Allah itu sendiri. Perbedaan pemikiran kalam antara Al-Maturidi dan pemikiran kalam Al-Asy'ari dalam memberikan perhatian apakah sifat Allah itu termasuk zat Allah atau bukan. Al-Maturidi lebih memperhatikan dalam upaya menetapkan sifat-sifat tersebut dan merupakan maknanya secara konkret, dan tentu saja tujuannya adalah menafikan taksil, menghapus sifat-sifat Allah dari zat Allah seperti yang dilakukan oleh Mu'tazilah. Sementara menurut pemikiran kalam Al-Asy'ari sangat perhatian untuk menetapkan bahwa sifat-sifat Allah itu adalah sesuatu yang lebih khas zat Allah dan bukan zat Allah atau zaidatun ala al-zat wal ghair al-zat. Menurut pemikiran kalam Al-Maturidi, kata kun hanya berupa kiasan dari kecepatan Allah dalam penciptaan. Sedangkan menurut pemikiran kalam Al-Asy'ari, kun adalah perkataan Allah yang sesungguhnya, bukan ungkapan dalam bentuk kiasan atau majazi. Yang kedua, perbedaan yang kedua yaitu dalil maghfirat kepada Allah. Menurut pemikiran kalam Al-Asy'ari, semua keyakinan termasuk makrifat kepada Allah hanya saja dapat dicapai melalui proses dalil akli, tetapi makrifat itu wajib ketika ada dalil syam'i, Al-Quran dan hadis yang mewajibkannya. Sedangkan menurut pemikiran kalam Al-Maturidi, makrifat itu wajib berdasarkan dalil akli. Menurut Al-Maturidi, tanpa dalil syar'i pun manusia tetap berkewajiban makrifat kepada Allah. Perbedaan yang ketiga, pemikiran ilmu kalamnya mewajibkan sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Menurut pemikiran Al-Asy'ari, Allah boleh mewajibkan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh hambanya berdasarkan firman Allah, berdasarkan ayat Quran surah Al-Baqarah surah ketiga. Ayat itu isinya memerintahkan para malaikat agar menjelaskan nama-nama makhluk, padahal mereka tidak mengetahuinya dan tidak akan mampu melakukannya. Hal tersebut berarti memerintahkan sesuatu yang tidak mampu mereka lakukan. Sedangkan menurut pemikiran kalam Al-Maturidi berpendapat sebaliknya. Menurut Al-Maturidi, Allah tidak mungkin mewajibkan sesuatu yang tidak mampu dikerjakan oleh hambanya, karena dunia ini diciptakan sebagai rumah ujian bagi hambanya. Hal ini akan menjadi kenyataan ketika seorang hamba melakukan sesuatu berdasarkan pilihannya, sehingga ia akan mendapatkan pahala jika melakukannya dan memperoleh siksa jika meninggalkannya. Perbedaan pemikiran kalam imam yang keempat yaitu teori Al-Kasb. Al-Asy'ari dan Al-Maturidi bersepakat bahwa semua perbuatan manusia adalah ciptaan Allah, tetapi manusia yang melakukannya. Perbedaan pendapat Al-Asy'ari dan Al-Maturidi dalam masalah ini sangat tipis sekali, karena keduanya memang bersepakat dalam banyak hal yang berkaitan dengan perbuatan manusia, seperti adanya kodrat Allah bersamaan perbuatan manusia dan ketidakpantasan kodrat terhadap dua hal yang sering berlawanan. Menurut pemikiran Imam Al-Maturidi, kalam Imam Al-Maturidi, perbuatan manusia itu terjadi sesuai ciptaan Allah, tetapi dilakukan oleh manusia. Yang dimaksud dilakukan oleh manusia tersebut adalah perbuatan manusia itu bersamaan dengan kodrat dan iradat Allah tanpa ada pengaruh dan intervensi dalam terjadinya perbuatan itu sendiri. Manusia hanyalah tempat terjadinya perbuatan. Itu dari sini, tampaknya Al-Asy'ari memang mengakui adanya kodrat kemampuan manusia.
tetapi dianggapnya tidak punya andil dalam terjadinya perbuatan. Nah, menurut pendapat Al-Asy'ari, mendorong para pengikutnya sesudahnya untuk memperluas dan mengkaji pengaruh kemampuan. Menurut pendapat Imam Al-Maturidi, kemampuan manusia ialah yang membuahkan perbuatan. Adanya kemampuan menyebabkan adanya perbuatan yang menjadi tujuannya. Dari sini tampak sekali bahwa menurut pemikiran Al-Maturidi, kemampuan manusia memiliki pengaruh terhadap perbuatannya. Akan tetapi, pengaruh ini tidak berlaku dalam hal mewujudkan dan menciptakan perbuatan tersebut. Karena menurutnya, mewujudkan dan menciptakan hanya sifat yang dimiliki oleh Allah. Kemampuan manusia hanya tergambar dalam rencana dan pilihannya untuk berbuat sesuatu. Prinsip itu memiliki perbuatan oleh pilihan manusia, juga memilih dan mencintai apa yang diperbuatnya. Perbedaan pendapat pemikiran kalam yang kelima yaitu iman. Al-Asy'ari dan Al-Maturidi berpendapat dalam beberapa hal yang berkaitan dengan iman. Menurut Al-Asy'ari dan ahli hadis, seorang mukmin boleh mengatakan, "Saya seorang yang beriman, insya Allah." Sementara menurut Al-Maturidi, iman adalah tidak boleh. Al-Asy'ari juga berpendapat bahwa iman dan Islam memiliki objek makna yang berbeda. Sedangkan menurut Al-Maturidi, iman dan Islam memiliki satu objek yang sama. Perbedaan pemikiran kalam imam yang keenam yaitu kebahagiaan dan kesengsaraan. Menurut pemikiran kalam Al-Azhari, dia berpendapat bahwa kebahagiaan dan kesengsaraan siapakah tidak mungkin berubah. Orang yang bahagia adalah orang yang telah ditetapkan bahagia sejak ketika masih dalam rahim ibunya. Demikian pula, orang yang sengsara adalah orang yang ditetapkan sengsara sejak ketika masih dalam rahim ibunya. Seorang yang ditetapkan bahagia tidak akan berubah menjadi sengsara, dan demikian pula sebaliknya. Sedangkan menurut pemikiran kalam Imam Al-Maturidi berpandangan sebaliknya. Menurutnya kebahagiaan dan kesengsaraan dapat berubah karena keduanya termasuk perbuatan manusia. Perubahan kebahagiaan dan kesengsaraan bukanlah mengubah apa yang telah tercatat dalam lauh mahfuz. Sebutkan mata rantai sanad atau struktur genealogi mazhab Al-Asy'ari dan mazhab Al-Maturidi di Indonesia tanpa tahun. Jadi, struktur genealogi mazhab Al-Asy'ari di Indonesia yang pertama yaitu Syekh Al-Sunnah, Imam Al-Mutakallimin, Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua yaitu Syekh Al-Mutakallimin, Abu Al-Hasan Al-Bahili. Yang ketiga Ruknuddin Al-Ustad Abu Ishaq Al-Asyafarayini. Pengarangnya Al-Jami fi Usul Al-Din wa Al-Rad ala Al-Muhyiddin. Yang keempat Al-Ustad Abu Al-Qasim Abdul Jafar bin Ali bin Muhammad bin Haskan Al-Asyafarayini Al-Istikhaf. Yang kelima Imam Al-Haramain Dihyaduddin Abu Al-Ma'li Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini. Yang keenam Abu Al-Qasim Salman bin Nashir bin Imran Al-Anshari Al-Argiyani. Pengarangnya Syarh Al-Irsyad ila Khawati Al-Adilah fi Usul Al-I'tiqad. Yang ketujuh Diyauddin Umar bin Al-Husain Al-Razi. Pengarangnya Syarh Al-Irsyad ila Khawati Al-Adilah fi Usul Al-I'tiqad. Yang kedelapan Fakhruddin Muhammad bin Umar Al-Razi. Yang kesembilan Syarafuddin Abu Bakar Muhammad bin Muhammad Al-Harawi. Yang ke-10 Al-Qadi Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Al-Tahtazani. Yang ke-11 Al-Hafiz Sirajuddin Umar bin Ali Qazwini. Ke-12 Majduddin Abu Tohahir Muhammad bin Ya'qub Al-Luhawi Al-Shirazi Al-Fairuzabadi. Yang ke-13 Al-Hafiz Taqiyuddin Muhammad bin Fahad Al-Maki Al-Syafi Al-Alawi Al-Hasimi. Yang ke-14 Syekh Al-Islam Qadi Al-Qudud Zainuddin Abu Yahya Zakaria bin Muhammad Al-Anshari. Pengarangnya
Al-Hakam Al-Jilalah Al-Tahrir Al-Risalah dan Fat Al-Ilah Al-Majid bi Ida Syar Al-Aqaid. Yang ke-15 Samsudin Muhammad bin Ahmad Al-Ramli. Yang ke-16 Ahmad bin Muhammad Al-Kunaimi. Yang ke-17 Samsudin Abu Abdillah Muhammad bin Al-Ala Al-Babili Al-Syafi'i Al-Azhari. Yang ke-18 Abdullah bin Salim Al-Basri Al-Maki Al-Syafi'i. Yang ke-19 Salim bin Abdullah Al-Basri Al-Syafi'i. Yang ke-20 Samsudin Muhammad bin Muhammad Al-Dafari Al-Syafi'i. Yang ke-21 Isa bin Ahmad Al-Barawi Al-Zubairi Al-Syafi'i. Pengarangnya Hasbiyah Al-Syah Zauharat Al-Tauhid karya Al-Lakhani. Yang ke-22 Muhammad bin Al-Shanawani Al-Syafi'i. Pengarangnya Hasbiyah Al-Syah Zauharat Al-Tauhid karya Al-Lakhani. Yang ke-23 Utsman bin Hasan Al-Dimyati. Yang ke-24 Syahid Ahmad bin Zaini Dahlan. Yang ke-25 Sayyid Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatta Al-Dimyati Al-Husaini Al-Syafi'i. Yang ke-26 Muhammad Mahfuz bin Abdullah Al-Tarmasi. Yang ke-27 para ulama tanah air seperti Kiai Haji Muhasim Asy'ari Jombang, Kiai Haji Nabawi bin Nur Hasan Pasuruan, Kiai Haji Muhammad Bakir Yogyakarta, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Jombang, Kiai Haji Baidahawi bin Abdul Aziz Lasem, Kiai Haji Ma'sum bin Ahmad Lasem, Kiai Haji Muhammad Dimyati Termas, Kiai Haji Sidik bin Abdullah Jember, Kiai Haji Muhammad Fakih bin Abdul Jabbar Mas Kumbang, Kiai Haji Abdullah Abbas Buntet Cirebon, dan lain-lain. Struktur genealogi mazhab Al-Maturidi di Indonesia. Yang pertama Abu Mansur Al-Maturidi. Yang kedua Abu Muhammad Abdul Karim bin Musa bin Isa Al-Bazdawi. Yang ketiga Husain bin Abdul Karim Al-Bazdawi. Yang keempat Muhammad bin Husain Al-Bazdawi. Yang kelima Al-Qadi Sadrul Islam Abu Al-Yusr Muhammad bin Husain Al-Bazdawi. Yang keenam Al-Hafiz Nazmuddin Umar bin Muhammad Al-Nasafi. Yang ketujuh Muhammad bin Nasr Al-Nasafi. Yang kedelapan Husamuddin Husain bin Ali Al-Saghnaki. Pengarangnya Syarh Al-Tamhid Liu Qawaid Al-Tauhid. Yang kesembilan Abu Muhammad Abdullah bin Hajjah Al-Kasyakari. Yang kesepuluh Syamsuddin Muhammad Al-Quraisy. Yang kesebelas Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang ke-12 Syaikh Al-Islam Zakaria Al-Ansyari. Yang ke-13 Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Ramli. Yang ke-14 Ahmad bin Muhammad bin Yunus Al-Kusyasi Al-Dajani Al-Husaini. Yang ke-15 Burhanuddin Abu Al-Irfan Al-Mulla Ibrahim bin Hasan Al-Qurani. Yang ke-16 Burhanuddin Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Budairi Al-Husaini Al-Dimyati Al-Asy'ari Al-Syafi'i, populer dengan sebutan Ibnu Al-Mayyid. Yang 17 Muhammad bin Hasan Al-Munir Al-Samanudi Al-Syafi'i. Yang ke-18 Muhammad bin Ali Al-Shanawani. Yang ke-19 Utsman bin Hasan Al-Dimyati. Yang ke-20 Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Yang ke-21 Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatta. Yang ke-22 Sayyid Muhammad Mahfuz bin Abdullah Al-Tarmasi. Yang ke-23 para ulama tanah air seperti Kiai Haji Muhammad Hasim Asy'ari Jombang, Kiai Haji Nabawi bin Nur Hasan Pasuruan, Kiai Haji Muhammad Bakir Yogyakarta, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Jombang, Kiai Haji Baidawi bin Abdul Aziz Lasem, Kiai Haji Ma'sum bin Ahmad Lasem, Kiai Haji Muhammad Dimyati Termas, Kiai Haji Sidik bin Abdullah Jember, Kiai Haji Muhammad Fakih bin Abdul Jabbar Mas Kumbang, Kiai Haji Abbas Buntet Cirebon, dan lain-lain.
Untuk pertanyaan soal nomor 3, saya sudah membaca teks yang dimaksud sebanyak 3 kali secara ulang mengenai ringkasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, itu saja jawaban dari soal UAS mata kuliah Ilmu Kalam. Semoga yang mendengarkan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.